Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Penuntun. Saya adalah mahasiswa dari STKIP PGRI Sumeneb semester 5 dalam prodi PBSI. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil penelitian saya demi mengganti UAS. Adapun judul dari penelitian yang saya teliti adalah kohesi dan koherensi kebahasaan dalam novel Ayah karya Andre Hirata. Sebagai pendahuluan, manusia sebagai makhluk sosial tentu memerlukan bahasa sebagai media penggunaan bahasa dalam menyampaikan maksud dan tujuannya. Dalam bahasa Indonesia sendiri terdapat berbagai macam materi yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah materi mengenai wacana. Wacana di sini merupakan salah satu cabang kajian ilmu linguistik yang membahas tentang pemakaian kalimat secara menyeluruh. Lalu, pengertian dari kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai dengan penggunaan unsur bahasa. Sedangkan koherensi didefinisikan sebagai sebuah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Dan dalam penelitian ini, penulis secara pribadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang kohesi dan koherensi kebahasaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan umum tentang kohesi dan koherensi tersebut. Penulis juga ingin memberikan contoh dari bentuk kohesi dan koherensi dengan meneliti novel. Lalu, judul novel yang akan digunakan penulis sebagai bahan penelitiannya adalah novel Ayah karya Andre Hirata. Langsung saja, novel Ayah karya Andre Hirata ini terdapat beberapa bentuk dari kohesi di dalamnya. Sejauh yang penulis temukan, penulis akan memberikan contoh dari bentuk kohesi yang ditemukan. Untuk kohesi tersebut termasuk ke dalam kategori kohesi gramatikal konjungsi. Konjungsi sendiri dibagi menjadi konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi antar kalimat, dan konjungsi antar paragraf. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Kemudian berikut ini akan saya bacakan kohesi konjungsi yang ada dalam novel Ayah karya Hirata. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif aditif. Contoh katanya, Alkisah tamatlah sabari, ukun dan tamat dari SMA. Kata-kata tersebut, kalimat tersebut ada dalam novel Andre Hirata halaman 11. Yang kedua, bentuk kalimat anak dan ayah itu menuju dermaga untuk menyaksikan matahari terbenam. Andre Hirata halaman 65 novel Ayah. Dari kutipan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kata dan termasuk ke dalam konjungsi koordinatif aditif yang terdapat dalam novel Ayah karya Andre Hirata. Yang kedua adalah konjungsi koordinatif adversatif. Konjungsi koordinatif adversatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur wacana yang sederajat dan kontras. Contoh dari data tersebut adalah si bungsu itu sempat mau dinamai Tobati, tetapi nama itu keburu diambil sepupu Ibu Sabari. Novel Ayah karya Andre Hirata halaman 61. Yang kedua, bergegas ke kamar lagi, tetapi terkejut karena Zoro tak ada. Novel Ayah Andre Hirata halaman 238. Dari analisis data di atas, simpulan bahwa kata tetapi termasuk ke dalam konjungsi koordinatif adversatif yang terdapat dalam novel Ayah karya Andre Hirata. Yang kemudian poin kedua adalah adanya bentuk dari koherensi dalam novel ini sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan perlawanan. Hubungan perlawanan merupakan perlawanan terhadap implikasi dari bagian pertama, konjungtor yang digunakan misalnya sebaliknya. Akan tetapi, namun, padahal, walaupun demikian, walaupun begitu, meskipun begitu, meskipun demikian, bagaimanapun, walau demikian, sebaiknya, meskipun begitu, lain, dan lain halnya. Contoh data dari koherensi tersebut adalah dalam waktu singkat, Sabari telah menjawab semua soal, tetapi dia tidak ingin mengecewakan pihak-pihak yang telah memberinya nama Sabari, yakni ayahnya, dan dia diaminkan nyanyinya. Novel Ayah karya Andre Hirata halaman 11.
Hubungan koherensi pertentangan yang digunakan pada kalimat di atas ditandai oleh penggunaan kata tetapi yang menunjukkan hubungan koheren antar kalimat atau antar klausa sebagai kata hubung. Kohesi dan koherensi ada dalam wacana. Wacana sendiri adalah sebuah bentuk akhir dari rangkaian kata-kata yang di dalamnya disusun secara sistematis, yang kemudian dijadikan sebuah kalimat memiliki kohesi dan koherensi yang jelas. Lalu kohesi adalah tuturan atau ujaran yang di dalamnya memiliki ikatan antar unsur yang satu dengan unsur lain dengan menggunakan variasi kebahasaan sehingga mudah untuk dipahami. Sedangkan koherensi adalah kalimat yang memiliki keselarasan antar unsur sehingga memiliki makna yang utuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat, baik disengaja atau tidak. Saya mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih.